akhir ya, sama next di minggu depan terakhir. Dan teman-teman yang tadi mendapatkan 15 poin terbesar, selamat ya. Yang untuk pertama itu Kak Diki Kasali, kedua dari Kak Joseph, dan ketiga dari Grianteo ya, yang 3 pemenang untuk sementara ya, untuk memenuhi juara pertama sampai juara 3. Nah, jadi teman-teman terkait dengan isu kemarin, ada banyak pengerjaan soal yang ya nilainya masih kurang di bawah 50 ya. Jadi teman-teman mungkin yang masih bingung terkait dengan divergen, terkait dengan chart pattern, bisa diskusi melalui grup ya. Jadi kalau misalnya kalian bingung cara penarikan divergen, bisa ngobrol langsung di grup WhatsApp ya, kayak gitu. Oke, sebelum kita mulai, kalian bisa siapin catatan alat tulis dulu supaya kita bisa nangkap pelan-pelan nih untuk pembelajaran Fibonacci retracement. Yang dimana kita bisa mengetahui titik pembeliannya, titik take profit dalam pola uptrend dan pola downtrend. Nah, itu penting banget guys. Jadi tadi mungkin teman-teman, gimana sih cara menentukan higher low-nya, gimana sih cara menentukan higher high-nya dalam pola uptrend, dan gimana sih cara menentukan lower low dalam pola downtrend, dan gimana cara menentukan lower high dalam pola downtrend. Itu menggunakan Fibonacci retracement ya teman-teman. Jadi ini mungkin agak sedikit panjang, cuman saya lebih ke slow untuk menjelaskan dari Fibonacci penarikan. Setelah itu kita langsung ke take profit. Jadi materi ini kita ke entry dulu ya, untuk take profit entry dulu, lalu ke take profit. Lalu nanti ada real chartnya, jadi kalian bisa lihat langsung ya. Ternyata betul udah di higher low sebagai pembelian gitu ya, ataupun lower low sebagai pembelian di arah downtrend ya. Oke, kita share screen. Ya. Oke, ini kan pada gambar kosong ya teman-teman. Jadi mungkin kita kasih teks. Tolong sip. Entry Fibonacci retracement uptrend. Nah, ini kita fokus ke uptrend dulu ya. Jadi dalam keadaan market sedang naik ya. Nah, teman-teman, untuk settingan Fibonacci nanti akan dibagikan di materi trading ya. Jadi nanti hari Kamis ya, karena Rabu tanggal merah, cuman saya usahakan hari Rabu saya kirim materi ke kalian. Jadi kalian bisa dapetin materi settingan Fibonacci retracement di materi yang akan kita bagikan ya. Oke. Nah, pertama kita buat dulu secara arah tren. Mungkin teman-teman mungkin ada beberapa yang lupa ya, arah tren uptrend seperti ini. Kita buatkan dulu. Nah, oke, ini uptrend. Nah, kalau pola uptrend ini berarti kalau di sini yaitu higher high. Ya, kita copy lagi. Higher high dan seterusnya ini higher low. Ini higher low juga. Nah, dan lalu higher high. Ini pola uptrend ya teman-teman ya. Jadi terus bagaimana cara menentukan penarikan untuk entry? Teman-teman, anggap aja ini belum terbentuk ya. Yang pada kotak, anggap aja ini belum terbentuk higher low ya. Jadi masih market itu masih berada di higher high. Kalian hanya menarik Fibonacci untuk menentukan pembelian di skala uptrend dari swing low atau support ke swing high. Sini ya teman-teman ya. Jadi jangan kiri ke kanan ya, salah. Untuk penarikan Fibonacci dari kiri ke kanan, bukan dari kiri ke kanan. Bukan ke kiri ke kiri. Ini salah kayak gini aja, harus ke kanan teman-teman ya. Nah, terus kalau udah di sini jangan berhenti kayak gini teman-teman, tapi langsung digeser aja biar kita lihat angka-angkanya. Nah, kayak gini. Contoh ya. Nah, jadi untuk higher low Fibonacci retracement itu ada di bilangan Fibonacci HL 0,50, 0,5 dan 0,618. Yang merupakan area higher low. Nah, jadi diingat baik ya teman-teman ya, untuk higher low itu ada di Fibonacci 0,5 dan 0,618. Jadi kalau misalnya kalian market sudah naik di higher high nih, jadi nggak langsung kita beli ya teman-teman ya. Kita tuh menunggu koreksinya, yaitu di higher low-nya. Kita narik dari Fibonacci, dari swing low sini,
Ntar kita unjukin di real chartnya ya teman-teman. Ini teori dulu ke swing high ya. Jadi kalian bisa penarikan Fibonacci dari swing low ke swing high. Lalu nanti muncul tuh Fibonacci golden ratio yaitu 0,618 dan 0,5. Nah, untuk pembelian kalian menunggu di area 0,5 dan 0,618. Dengan catatan kalau udah di area 0,5 nih, udah di area 0,618, kalian tinggal nunggu candlestick konfirmasi. Kalian udah tahu ya candlestick konfirmasi, jadi nggak yoga buatkan gambar. Jadi candlestick konfirmasi itu ya teman-teman untuk pembelian dalam pola uptrend. Kayak gitu. Nah, jadi intinya 0,5 dan 0,618 merupakan area entry higher low 0,5 dan 0,618. Wajib menunggu untuk pembelian tetap ya teman-teman, menunggu candlestick, saya catat ya, menunggu candlestick konfirmasi ya. Jadi bukan sembarang ini ya teman-teman ya. Bukan asal entry. Kak, kalau misalnya entry langsung di 0,618 gimana? Tanpa ada candlestick, jangan. Tetap berpegang teguh entry berdasarkan konfirmasi candlestick. Yang dimana candlestick konfirmasi itu berada di area 0,5 dan 0,618. Ya, ini untuk uptrend ya. Jadi saya tulis di sini teman-teman ya. Uptrend entry. Tarik dari swing low ke swing high. Ya, ini untuk entry ya. Kalian bisa dicatat nih, ntar ada kunci jawabannya loh di ujian besok loh ya. Jadi kalian untuk uptrend entry itu tarik dari swing low ke swing high. Ya. HL 0,5 dan 0,618 menunggu candlestick konfirmasi. Ya, kalau udah terbentuk candlestick konfirmasi baru kalian melakukan pembelian. Oke, kita langsung cek real chartnya ya. Ini bisa di screenshot dulu nih teman-teman ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Terus kalau kita cek di sini untuk real chartnya apa benar itu 0,618. Oke, kita cek yang kemarin sempat kita lihat di sini. Nah, kita lihat apakah ini higher low-nya 0,5 dan 0,618. Sangat jelas. Dia terkoreksi hanya mentok di 0,5 Fibonacci retracement. Ya. 0,5. Nah, dengan catatan candle konfirmasi. Apakah sudah terbentuk candle konfirmasi? Saya zoom. Bentar ya. Apakah terbentuk candle konfirmasi? Terbentuk jelas ya, 0,5 dan konfirmasi bullish engulfing sebagai titik pembelian kita di daily time frame yang dimana kita beli di jam 7 pagi. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi area 0,5 dan 0,08 Fibonacci retracement merupakan area higher low-nya. Ya, bisa di screenshot ini sebagai bukti nyatanya biar kalian nggak bingung. Ya tadi kan teori, ini praktek. Ya, bisa di screenshot dulu. Ini Fibonacci ini ya bener-bener harus kita pelajarin guys, karena dari beberapa bab yang lain kan itu udah basic ya. Ini udah mulai expert ya teman-teman. Udah di screenshot ya. Di note ya teman-teman ya. Oke, next. Tadi kan kita belajar 0,5 dan 0,08 yang merupakan area higher low-nya. Ya. Berarti untuk entry minimal yaitu 0,5. Entry maksimal 0,618. Jadi kalian bisa melakukan apa ya, pembelian kalau misalnya di 0,5 nggak apa-apa. Tapi untuk maksimum golden ratio terkuatnya yaitu di 0,618. Ya. Jadi kalian bisa tulis untuk entry minimal di 0,5, untuk entry maksimal itu di 0,618. Paham ya? Ini untuk entry. Kita langsung ke take profit ya teman-teman ya. Untuk entry kalau kalian masih bingung bisa tulis di kolom komentar dulu, nanti saya bacakan setelah sesi ini ya. Jadi kalian kalau masih bingung bisa tulis di kolom komentar. Jadi ketika kalian udah memasang posisi entry di higher low, kalian tinggal menjual di higher high-nya. Fibonacci-nya berbeda. Nah, Fibonacci take profit take profit dalam pola uptrend itu berbeda. Tapi ini udah paham ya teman-teman ya. Saya ulangin lagi pelan-pelan. Jadi cara menentukan entry
untuk higher low itu kalian menentukannya penarikan Fibonacci dari swing low yang di sini pada lingkaran ke swing high. Jadi kalian kayak gini gambarnya nih. Jangan kalian dari ke sini, salah. Salah ini, salah. Harus ke kanan. Ke kanan, ke ini, ke shadow atasnya, ke yang di ujung. Kalau udah terbentuk ekor di sini atau di atas, kalian bisa ketarik ke situ. Dari swing low ke swing high, kita garis geser ke sebelah aja biar lebih jelas. Nah, lepas. Habis lepas, gembok. Nah, jadi kalian tinggal menunggu terkoreksi market di 0,5 dan 0,618. Contohnya tadi, anggap aja kan ini nggak ada ya nih. Teman-teman anggap aja, sebentar. Oke, ini belum terbentuk. Sebentar ya. Oke, ini kayak harus share screen ulang sebentar ya. Oke, bentar kita share screen ulang. Oke, terlihat gambar jelas ya teman-teman ya. Sebentar, saya buatkan contoh. Ada gambarnya atau tidak teman-teman? Bisa tulis di kolom komentar ya. Boleh diulang pelan-pelan Pak Supir. Oh iya, pelan-pelan. Kami minta link absennya. Sebentar ya. Oke, belum muncul ya. Sebentar teman-teman. Ini muncul. Nah, oke muncul ya. Makanya saya memastikan di layar sebelah buat muncul tidak. Oke, untuk link absen nanti akan dibagikan. Teman-teman di sini terlihat kalau misalnya kita anggap aja pada lingkaran hijau ini dia belum terbentuk apa-apa ya. Jadi kita anggap ini market masih di sini ya. Market masih berjalan di sini. Anggap aja. Ya. Terus kita tinggal menarik nih Fibonacci dari swing low ke swing high yang di atas ini teman-teman. Tuh, geser langsung sebelah. Nah, biar kelihatan. Nah, ketika ini belum terbentuk, kalian tinggal nunggu dong. Terkoreksi di 0,5. Dengan udah terbentuk toleran, udah terbentuk candlestick konfirmasi kan di area 0,5. Nah, ini merupakan area pembelian. Ya. Jadi dari swing low ke swing high entry 0,5 atau 0,618 Fibonacci. Kalau misalnya 0,5 udah terbentuk candlestick konfirmasi, itu merupakan area pembelian. Ya, kalian lihat di sini. Lalu dia running profit. Ya. Ini contohnya. Paham ya teman-teman ya? Jadi kalian bisa narik untuk pola uptrend, tarik dari swing low ke swing high. Yang merupakan area entry higher low pada pola uptrend ya. Bisa di screenshot dulu, nanti bisa pelajarin pelan-pelan ya. Kalau bingung nanti bisa lanjut diskusi di grup ya. Ini untuk pola uptrend entry. Lalu untuk take profit uptrend gimana? Nanti kita akan bahas entry dan take profit dalam pola uptrend, dan nanti kita akan bahas entry dan take profit dalam pola downtrend. Jadi ada 2 step ya. Ini untuk contoh pola uptrendnya. Oke, kita hapus. Sekarang kita fokus ke take profit uptrend ya. Oke, kalau misalnya kalian tadi udah beli di higher low tadi ya. Udah beli di higher low di sini. Kalian tadi beli sini ya. Tadi beli di sini nih. Oke. Di 0,5 atau 0,618 di higher low. Nah, terus cara menjualnya gimana? Kalian tinggal menarik Fibonacci dari swing high, yang high ini ya teman-teman ya, ke swing low yang teman-teman entry. Nih higher low. Nah, geser langsung. Ya. Baru kalian bisa melakukan penjualan di Fibonacci 1,272 dan 1,618. Ya. Jadi jual Fibo 1,272 dan 1,618. Gitu. Ya, 1,2 dan 1,8. Jadi bentar.
take profit uptrend, tarik dari swing high ke swing low. Nih teman-teman ya. Jadi dalam pola uptrend kita menarik dari swing high sini ke swing low sini. Agak jeda nggak sih? Wait. Nah, jadi tarik dari swing high ke swing low. Lalu kalian tinggal menjual di 1,272 Fibonacci atau 1,618 Fibonacci. Nih, area jual. Ya. Ini area jualnya. Jadi kalian bisa take profit TP minimal 1,272, TP maksimal 1,618. Nah, nih. Kayak gitu teman-teman. Ketika kalian udah beli di higher low, kalian tinggal menarik Fibonacci dari swing high yang sebelumnya ke swing low yang teman-teman entry. Nah, kalian bisa melakukan penjualan di Fibonacci 1,2 atau 1,618. Ya. Ini berlaku untuk semua time frame, tapi lebih better kalian time frame 4 jam sama daily dulu. Karena kalian baru belajar, ya. Jadi kalian bisa menjualnya di harga 1,272 dan 1,618. Abis ini ada 4 aturan take profit ya, cuman ini dalam basic dulu deh. Dari pola uptrend Fibonacci ini kalian udah paham ya? Oke? Lalu kita pakai pembuktiannya dari real chart. Sebentar. Pakai jeda. Oke, jeda. Saya pause dulu sebentar. Ini present. Lalu saya screen ulang. Sebentar ya. Nah, tadi kan kita entry di mana teman-teman? Entry-nya di mana? Di 0,5 ya. Ini contoh CFX. Di 0,5 kita entry. Kita lebih dekat biar lebih jelas. Ya 0,5 kan untuk entry ya. Terus kita menjualnya gimana? Menjualnya ya tinggal tarik Fibonacci dari swing high sini ya ke swing low. Nah langsung aja digeser ke kanan teman-teman, jangan di sini. Kalau di sini bingung kalian ya, nggak kelihatan angkanya. Nah jualnya di mana? Jualnya di Fibonacci 1,2 atau enggak 1,618. Kalau merasa kalian cukup di 1,2 ya udah di 1,2 aja. Ya. Nih. Penjualan di higher high di 1,2 dan 1,618. Dari konfirmasi entry kalian di sini ya. Nah, persentase yang didapatkan kita ukur dari sini ke atas. Ini time frame daily ya. No. Persentase yang didapatkan 163%. Tapi nggak semudah itu ya kalian mencari momentum higher low di daily. Makanya ini momen sangat menarik banget momennya ya. Kayak gitu ya. Nih teman-teman, jadi menjualnya di 1,2 untuk TP minimal dan TP maksimal di 1,618. Ntar kita save dulu. Teman-teman yang telat bergabung jadi ketinggalan materinya ya, tapi ntar dapat materinya kok tetap ya. Jadi untuk penjualan itu di higher high di 1,272 dan 1,618. Bisa di screenshot dulu teman-teman ya. 5, 4, 3, 2, 1. Ini contoh untuk real chart. 5, 4, 3, 2, 1. Sudah ya? Oke. Kalau sudah, kita akan bahas 4 aturan take profit. Udah pernah di screenshot ya. Kalau nggak di screenshot nanti ujiannya besok nilainya 20 gimana tuh ya. Jadi kalian coba nilainya 80. Memang apa ya? Pasti ada kesalahannya juga. Cuman kalian harus dibaca lagi materinya kalau misalnya masih bingung ya. Oke? Dan 4 aturan take profit uptrend. 4 aturan take profit uptrend. Ini kita fokus uptrend dulu ya teman-teman ya. Nah, tadi kan cuma 2 doang ya take profitnya ya, yaitu di 1,272 dan 1,618 untuk take profitnya. Cuma ada 2 kan tadi.
Nah, ini ada 4 aturan, teman-teman. Jadi, higher low ke higher high harus melewati 4 aturan ini, ya. Bentar. Oke, jadi ada 4 aturan untuk take profit uptrend. Nah, kalau untuk 4 aturan take profit uptrend, kita harus tahu dulu nih ya, yang di mana ini termasuk area LH. Agak sedikit ini ya, kalau teman-teman udah paham arah tren ya, no problem ya. Karena ini harus kuasai arah tren dulu ya. Ini resisten. Nah, ini ada 4 aturan, kita gariskan. Nah, oke. Jadi untuk pola uptrend kita bisa menjual atau take profit itu di area 4 aturan take profit. Sebentar. Nah, pertama yaitu LH 0,5 atau 0,618. Kedua, resisten 3 1,272, keempat 1,618. Tadi kan sejauh ini kan hanya 1,272 aja ya untuk take profit sama 1,618. Nah, tapi dia harus wajib tembus ini teman-teman, lower high-nya ini. Kalau ada lower high ditembus ke atas, dia lanjut ke resisten. Jika resistennya tembus ke atas, dia lanjut ke 1,2. Jika 1,2-nya tembus ke atas, dia lanjut ke 1,618. Jadi ada 4 step yang harus melewati higher low ke higher high ini, harus ada 4 step. Ya. Jika mungkin kalau misalnya kalian scalping, kalian bisa take profit di lower high-nya aja. Ya, di 0,5 atau enggak 0,618. Kalian nanti di higher low kan? Kalian bisa take profit di 0,5 dan 0,618. Kalau misalnya kalian merasa yakin dan ini akan ada lanjut lagi mengalami kenaikan, kalian bisa take profit kedua di resistennya. Ya. Di resistennya kita kasih warna merah. Ya. Jadi kalian bisa menjual di resistennya. Jika resistennya tembus lagi ke atas atau yang dimaksud dengan breakout, kalian bisa menjual di 1,2 atau enggak di 1,618. Ya. Kalian harus banyakin backtest ya. Jadi nggak cuma ngeliatin materi ini, kalian nggak coba-coba tarik gitu. Tarik-tarik garis gitu ya. Jadi harus banyakin identifikasi mandiri kalian melalui aplikasi TradingView. Jadi jangan cuma ngeliat, ngebaca, taunya besok udah lupa lagi. Lain ceritanya ya. Nanti kalau udah dapetin materi, kalian buka tuh aplikasi TradingView. Kalian tarik-tarik garis. Biasakan harus buka aplikasi TradingView. Kalau nggak biasa, ntar ya udah spekulasi doang. Kayak gitu ya. Jadi yang terpenting kalian harus banyakin backtest dari penarikan Fibonacci retracement ini. Ini adalah 4 aturan take profit uptrend. Yaitu dari lower high 0,5 dan 0,618 merupakan take profit pertama. Dan yang kedua merupakan take profit resisten. Dan yang ketiga merupakan take profit higher high 1,272. Dan yang keempat 1,618 merupakan higher high tertinggi atau maksimum ya untuk penjualan. Jadi kalau memang udah berada di area-area take profit ini ya kalau kalian merasa cukup ya dijual aja. Jangan kebanyakan berharap ke 1,618. Taunya ntar 1,272 dia langsung turun ke bawah. Atau di resisten dia turun ke bawah. Kayak gitu. Jadi kalau memang udah merasa cukup ya jual aja. Oke? Paham ya? Untuk pola uptrend ini kita udah selesai. Kita akan lanjut ke downtrend. Lalu kita lihat habis dari downtrend edukasi kita lihat real chartnya. Habis real chartnya kita update beberapa market yang saya udah running tadi pagi di One Inch. Nanti saya akan jelasin tuh strategisnya ya. Oke. Ini contoh untuk 4 aturan take profit uptrend. Kalian bisa di screenshot. Ya. 5, 4, 3, 2, 1. Sudah ya, coba di screenshot dulu ya teman-teman ya. Oke, kalau udah di screenshot kita langsung hapus dulu semuanya. Oke, kita hapus. Hilang. Nah, sekarang kita downtrend. Berarti uptrend kalian udah paham ya, disimpan. Disimpan di catatan, terus di screenshot, ntar dipelajari lagi. Yang uptrend kita nggak bahas uptrend, sekarang bahas downtrend. Oke?
Dalam pola downtrend, bentar, kita cari mana ya? Oke. Kok ini sih? Oke, ini dalam pola downtrend. Kalau pola downtrend seperti apa? Mungkin teman-teman udah tahu ini lower low. Ini lower low, ya. Dan ini area lower low juga. Ini apa? Lower high. Intinya harus paham dulu ya secara arah tren ya. Kalau kalian nggak paham arah tren, susah juga buat belajar Fibonacci. Tapi ada kok di materi lengkap kok. Kalian bisa dapetin itu ya. Oke. Ini untuk entry pembelian ya. Untuk beli dan jual ya. Oke. LL. Fibonacci 1,2. Fibo 1,272 atau 1,618. LH Fibo 0,5 atau 0,618. Fokus dulu yang ini teman-teman ya, nanti beda lagi. Beli. Jual. Oke. Nah, lower low Fibonacci retracement itu ada di 1,272 atau 1,618 sebagai titik pembelian. Lower high merupakan area penjualan ya. Contohnya, kalau untuk mencari, jadi kita kalau misalnya dalam pola uptrend, kita mencari pembelian dulu. Yang dimana dia udah berada di lower low 1,2 dan 1,618. Tariknya gimana dari swing low sini ke swing high ke sini ya nih. Nah, ini saya pakai patokan 1,618 aja. Jadi bisa 1,2 ya teman-teman, enggak berarti dia akan ke 1,618, bisa jadi ke 1,272 juga. Nah, anggap aja ini enggak ada ya teman-teman. Ini anggap aja enggak ada. Ya. Jadi kita narik Fibonacci-nya dari sini. Dari swing low ke swing high sini. Ya, ingat nih, entry up downtrend ya, entry downtrend. Kita entry downtrend dari swing low ke swing high. Nah, kalau udah di 1,618 seperti gambar Google Meet saya ya, itu 1,618 golden ratio. Nah, kita bisa melakukan pembelian di area ini di 1,618 atau 1,272. Ya, kalau misalnya market sudah berada di area 1,618, kita bisa melakukan pembelian dengan catatan candlestick konfirmasi, balik lagi ya. Beli downtrend gitu ya. Oke, swing low ke swing high. Ini harus terbiasa, kalian bisa aplikasi TradingView ya. Nah, ini contoh dari swing low. Ini contoh dari swing high. Ya, jadi yang terpenting harga terbawah dan harga teratas, itu intinya. Bukan harga tengah ke harga atas. Ingat ya, swing low maupun swing high itu harga terbawah dan harga teratas. Bukan harga di tengah ke atas. Ada beberapa trader yang kemarin tarik dari sini nih dia nih, dari sini ke atas. Salah dong, harus dari swing low bawah teman-teman ya. Dan nariknya ke kanan, bukan ke kiri. Oke? Ini materinya akan dibagikan setelah pengerjaan soal ya. Jadi nanti ada settingan Fibonacci, kalian bisa langsung settingin otomatis. Ini namanya Fibonacci retracement. Kalian bisa di screenshot di ujung sebelah kiri paling atas. 5, 4, 3, 2, 1. Sudah ya? Nah, nanti klik di sini dulu. Baru setting nih, ada setting nih. Nah, nanti ada settingan lengkap kok. Ya, nanti aja. Nah, jadi untuk dalam pola downtrend, kita bisa membeli di area lower low, yaitu 1,618 atau enggak 1,272 untuk pembelian. Dengan catatan harus ada candlestick konfirmasi. Kalau misalnya 1,618 ini, market udah di candlestick udah di 1,618 nih, tapi belum ada candlestick, itu gimana? Lebih baik wait and see. Jangan memaksakan entry kalau nggak ada candlestick konfirmasi. Paham ya? Dari swing low ke swing high, entry di 1,6, 1,2 dengan catatan candlestick konfirmasi. Sudah paham untuk pembelian dalam pola downtrend?
Sudah paham ya? Lalu buktinya kayak gimana buktinya? Bicara bukti langsung kita buktikan ya. Ada gambar? Oke. Kita terlihat market di time frame 4 jam yaitu Jo di Outlook ini kita lihat ya. Nih. Anggap aja ini nggak ada ya teman-teman. Anggap aja ini nggak ada. Oke. Tarik dari swing low. Ini swing low nih. Swing high ini. Kalian lihat. Sesimpel itu. 1,618 merupakan area pembelian lower low. Ini ilmu daging ya teman-teman ya, dan ini banyak orang susah buat ngebagiin ya. Jadi ini pure buat kalian yang lulusan trading class. Saya harap kalian ini semua bisa belajar teknikal lebih dalam ya. Ini area apa? Area 1,618 lower low sebagai penjualan. Betul? Betul dong. Betul ya? Nah, kalau udah beli di lower low, catatan ada candlestick konfirmasi nggak di sini? Ada dong. Ini candlestick konfirmasi. Kelihatan jelas? Ini ada area pembelian kita ya. Jadi kalian bukanya tuh harus kayak gini ya, luas ya. Jangan di zoom. Jangan kayak gini. Kalau kayak gini bingung. Tapi kayak gini guys. Ya. Tuh. Terlihat jelas di area 1,08 pada time frame 4 jam. Market mengalami kenaikan di area lower low. 1,1 ada nggak tuh di dasar? Dia nembus ke bawah. Enggak kan? Bisa di screenshot dulu. Bisa di screenshot dulu silakan. 5, 4, 3, 2, 1. Sudah? Oke. Nah, lalu menjualnya di mana kalau kita membeli di lower low? Ini ya, ini lower low ya. Before ya. Kita hapus. Kita hapus, kita hapus. Menjualnya di lower high, yaitu di 0,5 atau 0,618. Kita lihat di sini, tarik dari swing high, nanti untuk penjualan ya, belum ya. Cuma nggak apa-apa, ini praktek. Ke swing low untuk take profit downtrend. Nah, kalian cukup penjual di resisten atau enggak di area 0,5 dan 0,6. Ini resistennya di sini teman-teman tuh. Ya. Kalian bisa menjual di area 0,618 dan 0,5. Jangan jual di ini ya, jangan terlalu berharap ini memang market lagi untung aja di resisten kena ini ya. Jadi better kalian bisa jual di 0,5 dan 0,618 aja. Untuk lower high ya. Kan lower low beli, lower high jual. Kita ukur persentasenya dari candlestick konfirmasi. Berapa persen? 12%. Ya ini time frame 4 jam soalnya. Kalau daily baru mantap ya. Nanti ada di daily dan weekly kok. Paham ya? Jadi kita entry di lower low baru take profit di lower high. Yaitu di 0,5 dan 0,618. Kalau kita ukur ini naik kenapa? Kalau kita ukur ini naik dari sekitar dari swing low ke swing high. Dia Fibonacci berapa? Lihat. 0,5. Higher low. Ya, cuman kita bahasnya downtrend dulu. Oke? Lalu lanjut lagi, market One Yins ini di weekly time frame kita lihat, oh cukup menarik. Ini udah gila sih teman-teman. Ini One Inch ini naik sekitar 31% hanya satu hari karena saya itu bagikan momentum. Kenapa? Ada yang tahu nih kenapa kenaikannya? Ada yang tahu? Yes. Fibonacci retracement area 1,618 terkonfirmasi yaitu Fibonacci lower low 1,618. Terlihat jelas. Kalian lihat. Ini area pembelian kita dengan catatan candlestick konfirmasi. Ini kan udah terbentuk konfirmasi nih. Ya cut loss kita kan di bawah candle. Is oke dong, nggak masalah dong. Karena ini masih aman tuh. Dan ini menurut saya jika dia break di harga resisten ini, dia akan lanjut naik lagi ke sini. Cuman ini bukan indikasi buat beli sekarang ya teman-teman. Udah telat. Kenapa? Toh satu hari naik 31%, kalau kalian beli sekarang itu nyangkut. Jangan memaksakan beli sekarang. Ya, cuman ini lebih baik tunggu di hari Senin depan. Kalau misalnya market volume-nya tinggi, ini akan lanjut naik lagi. Cuman jangan dikejar, ntar nyangkut. Ya, oke. Nah ini terlihat jelas, lower low 1,618, market langsung naik di weekly time frame. Membutuhkan waktu berapa lama ini? Dari 19 Juni. 1 bulan, naiknya berapa persen kita ukur ya? 88%. Wow. Weekly time frame lower low. Makanya saya lebih tertarik banget nih ya mencari lower low di weekly time frame, di daily time frame. Itu menarik banget. Kenapa? Persentasenya itu bukan main teman-teman. Itu kencang.
Ya. Kalau kalian naruh 10 juta selama 1 bulan jadi berapa? 18 juta. Ya. Kayak gitu teman-teman ya. Jadi yang terpenting tahu dulu nih area lower low-nya sebagai pembelian karena market sedang berada pola downtrend. Ya, kayak gitu. Kalau misalnya kalian nggak tahu analis teknikal, balik lagi kalian beli di sini. Nih, bearish engulfing kalian beli tanpa ikut-ikutan temen, beliin. Nggak ada didasari teknikal dan akhirnya rungkat. Berapa persen? 52% rungkat. Dan itu membutuhkan waktu berapa lama nih downtrend turun? 17 April sampai 5 Juni, coba itu. Itu kalian merasa jenuh ya 1 atau 2 bulan karena market kalian bisa mengalami kerugian 52%. Nah, makanya ini momen-momen candlestick reversal atau pembalikan di area lower low itu lebih better ya teman-teman untuk melakukan pembelian. Karena saya udah beli di jam 7 langsung beli di 4.100. 100 pada 200-an karena saya 2 open posisi dan saya udah take profit di 27%. Dan ini naik. Ya udah, nggak apa-apa. Rezekinya segitu. Ya, kayak gitu teman-teman ya. Jadi itu yang dimaksud dengan area lower low sebagai pembelian. Paham ya? Lalu untuk jualnya gimana? Ini di screenshot dulu nih guys. Bisa di screenshot dulu. Kalau untuk downtrend itu tidak ada 4 aturan take profit ya. Hanya uptrend saja. Oke? Lalu kita ubah lagi jual downtrend. Swing low. Swing high. Saya nggak ngeliat buku langsung bisa. Langsung hafal ya. Karena udah terbiasa. Nah, jadi untuk menjualnya, kalian bisa menarik Fibonacci dari swing high, yang high ini ya teman-teman ya, tadi screenshot ya, ke swing low. Kalian bisa menjualnya, kalian beli di lower low kan, jual di lower high di antara 0,5 atau 0,618. Jangan kalian membeli di lower high. Ingat, kalau kalian beli di lower high, teman-teman pasti nyangkut kalau dia udah ada candlestick bearish engulfing di 0,618 ini. Ya, malah turun ke bawah, rugi deh ya. Kayak gitu teman-teman ya. Jadi untuk pola jual downtrend kalian bisa di lower high-nya di 0,5 dan 0,618. Nih jelas nih gambar-gambarnya tuh ya. Yang terpenting kalian harus tahu dulu marketnya apakah dia ada downtrend apa uptrend. Kalau sideways tidak cocok buat Fibonacci. Ya mungkin kan kasih note nih. Sideways tidak cocok untuk Fibonacci. Kan kasih note itu. Oke. 15.47 udah bentar lagi ya. Oke. Nah jadi seperti itu teman-teman ya. Untuk uptrend dan downtrend. Sekarang kita lihat chart market yuk. Lihat real chart. Yang tadi pagi kan sudah sepatkan market apa EGLD sama COMP. Kita update sekarang ya, oke? Ini di screenshot dulu. Karena kita untuk penarikan Fibonacci entry dan take profit untuk secara teori sudah selesai. Kita lihat beberapa chart, lalu nanti Q&A ya. Sudah di screenshot? Sudah ya? Oke, kita langsung cek market EGLD yang tadi saya sempat share pagi. Ini untuk spot only ya teman-teman ya, spot only. Ini EGLD ini udah berada di area lower low di 1,618 terkonfirmasi ya. Sebentar ya. Ini weekly time frame ya. Kalau teman-teman lebih pengen tradingnya dalam mingguan atau bulanan lebih baik pakai weekly time frame atau enggak daily ya. Jadi kalian tuh fokus di hari Senin pagi untuk entry ya. Nah ini contoh market ini berada di 1,272 lower low ya tuh. Oke. Tadi EGLD kenapa kok bisa masuk list sih? EGLD saya masukin list karena harapannya dia break trend line ya teman-teman ya. Kalau dia break trend line ini bisa lanjut naik lagi ke resistennya. Ini kan lower low ya. Kita mungkin jual di lower high-nya yaitu dari swing high ke swing low. Nah, kalian bisa menjual di $39 nanti dirupiahkan. Ini kita pakai IDR aja. Nah, jadi untuk EGLD ini ya ini untuk spot market tapi ini membutuhkan waktu ya. Jadi kalian bisa melakukan penjualan di 0,5 atau 0,618 Fibonacci retracement ya. Kalau udah di
587 kalian bisa take profit, dan 635 kalian bisa di take profit untuk EGLD. Makanya saya jarang ngasih share take profit di berapa, beli di berapa. Karena biar kalian tuh bisa ngeliat marketnya langsung. Kalau mengandalkan signal entry, signal jual beli, itu mah di kelas VIP yang bergantung ya teman-teman, nggak akan bertumbuh kalau di situ ya. Jadi kalian kalau saya ngasih chart apa ya momentum market, kalian tinggal buka aplikasinya. Apakah betul di daily dan weekly-nya seperti ini, seperti kayak Yoga bilang. Kalau bingung, tinggal tanya ke grup seperti itu ya. Untuk EGLD seperti ini momentumnya. Dan yang kedua adalah TMP, ini udah break resisten, cuman udah berada di 1,22 Fibonacci ya. Nah ini kira-kira kenapa nih kenaikannya disebabkannya? Kita lihat di sini 1,272. Sebentar. Tarik dari swing low ke swing high. Apakah dia udah berada di Fibonacci berapa? No, 1,272. Intinya maksimal itu 1,618 ya teman-teman. Ini ada area lower low. Area lower low pembelian dengan catatan candlestick konfirmasi. CWMP ini sempat nggak saya pantau. Kalau saya pantau di weekly time frame pas mau ganti candle, ya. Kalau misalnya saya entry di sini, pas mau ganti candle, persentase didapatkan berapa dari weekly time frame itu ya? Kita ukur tuh. 100% cuma dalam 1 minggu ya teman-teman. Seperti ini. Ya. Jadi kalian kalau misalnya mau entry yang tepat itu di Senin pagi loh teman-teman. Ya, Senin pagi itu paling mantap karena kita dapat bottomnya weekly. Oke? Paham ya? Jualnya di resisten. Nggak perlu tamak, jualnya di resisten. Kayak gini. Ya. Oke. Terus kalau kita cek market apalagi kemarin, bentar. Kita identifikasi market apa ya? Bentar ya. Ini weekly time frame. Kalau weekly dan daily itu jangka panjang ya teman-teman ya. 1,2. Kita cari market lain. Terakhir ya, baru kita Q&A. Kemarin saya cek market sebentar. FTM coba ya. Oke, FTM dari weekly-nya kurang oke. Kita ke daily aja dulu. Terlalu panjang kalau weekly ya, teman-teman. Ini ada resistennya. Kalau kita ukur dari swing low ke swing high, kita lihat area 1,618 lower low terkena ya. Tapi candle konfirmasinya begini teman-teman ya. Cuman kalau teman-teman merasa pengen cicil dollar cost averaging ya no problem sih. Jualnya di resisten sini. Yang garis merah penjualannya. Kalian entry di lower low di 1,618 atau nggak di 1,2. Kalian persentasenya dapat dari 1,2 ke resisten berapa tuh? 27%. Kayak gitu untuk lower low ya. Lower high ini jual di resisten, kalau misalnya cukup di lower high tidak tersampai ya teman-teman. Bisa di resisten atau di lower high. Kayak gitu. Sedikit tambahan, mungkin ada dua aturan TP downtrend. Pertama resisten, kedua lower high. Nih. Jadi pertama tuh takutnya di tes guys. Jadi takutnya di sini. Take profit kedua tuh di sini ya. Ini resisten ya teman-teman nih. Ini resisten dan ini lower high. Saya buatkan gambarnya. Sebentar, saya buatkan warna biru. Nah, kalian bisa melakukan jual di area resisten di sini. Yang merupakan resisten di sini ya teman-teman tuh. Atau lower high jualnya. Jadi ada dua opsi ya. Dua aturan TP downtrend, resisten atau retest. Dan di lower high. Oke, bisa di screenshot ulang. 5, 4, 3, 2, 1. Cukup ya. Sekarang kita Q&A. Sudah selesai untuk sesi presentasinya. Stop sharing. Yuk yang mau bertanya, silakan yang mau bertanya atau mau absen dulu silakan.
Info link absen ada 2 di atas, 2 chat sebelumnya Bang ada. Oke. Ayo, kalian bisa bertanya ya. Thank you Bang. Trading view tidak harus premium ya. Trading view biasa bisa kok. Algo itu udah candle konfirmasi sesuai dengan aturan lower low. Oke, time frame rekomendasi untuk Fibo di daily sama 4 jam ataupun weekly. Time frame biasa bisa juga kok. Cuman kalian bisa fokus ke time frame lebih besar dulu. Ya. Kayak gitu. Oke, kalau nggak ada yang bertanya, ada yang mau bertanya lagi? Mungkin udah pernah paham ya. Coba mungkin kita cek outlook algo dulu sambil nunggu teman-teman yang mau bertanya ya. Oke, kita cek algo ya teman-teman ya. Untuk algo di weekly time frame dia udah berada di area demand ya. Belum ada ya. Sebentar ya teman-teman, ini belum muncul gambarnya. Kayak jeda gitu ya. Ntar nunggu kelar ini dulu ya. Oke, algo ini udah berada di area demand atau bisa disebut dia udah berada di lower low juga. Dari swing low, ini weekly time frame ya, ke swing high. Lihat, apakah dia udah 1,618? Sudah. Dan ada garis support juga di sebelumnya. Dan ini buat spot market better sih untuk algo. Karena ini bottomnya weekly ya, ingat ya. Ini bottomnya weekly. Kalau weekly-nya udah berada di support, kalian tinggal tunggu aja. Tunggu berapa lama? Beberapa bulan. Karena weekly itu cukup lama untuk long term ya. Nih, kalau dari weekly seperti itu. Kalau dari daily, kita lihat dari daily-nya. Bentar. Ya ini juga udah terbentuk lower low sama ya teman-teman ya. 1,08 di area support. Cuman dia naiknya itu kayak slow gitu teman-teman ya. Cuman slow itu tapi pasti. Tapi kalau misalnya kalian mau santai-santai ya, ini di algo juga better kok. Karena di daily maupun weekly udah di area lower low-nya. Untuk algo ya. Kalau untuk 4 jam kita lihat di sini. Kalau 4 jam beda lagi ya. Mungkin karena 4 jam kan lebih cepat waktu daripada daily ataupun 4 jam. Kalau secara garis trend, dia harus menembus EMA 200 dulu. Harus menembus ini. Kayak ini udah tembus cuman ya shadow-shadow gitulah. Jadi kayak gabut gitu, candle gabut ya teman-teman. Saya paling nggak suka kalau ngeliat candle kayak gini nih. Sampai nggak suka candle kayak gini ya. Ini memakan waktu banget ya teman-teman ya. Jadi kalau secara besar ini udah di lower high atau belum ya? Tarik dari swing high ke swing low. Nah, dia udah di 0,618 lower high. Jika dia tembus, dia akan ke area resistennya. Tuh. Ya. Resistennya di 1297. Seperti ini untuk algo, cuman algo ini udah di atas EMA 200, harapannya dia breakout area lower high ya teman-teman ya. Seperti itu ya untuk algo. Oke. Ya take profit tertinggi ya di resisten ini aja di paling atas nih. Kayak gitu. Oke, pelan-pelan teman-teman, ini banyak banget pertanyaannya. Kita sampai jam 10 menit ya. Mau tanya apakah strategi entry menggunakan Fibonacci Divergence bisa dikombinasikan dengan strategi entry divergence? Iya bisa dong dikombinasikan. Jadi kan kalau dari pola strong bullish divergence kan candlestick-nya miring ke atas ya. Nah, miring ke atas. Itu areanya 0,618 untuk yang pertama konfirmasi itu. Jadi itu termasuk apa ya? Price action ditambah bullish divergence. Intinya itu bisa ya. Justru malah tambah valid. Ya, di kasar itu sebagai indikasi juga. Pakai ya untuk toolsnya itu Fibonacci retracement ya. Nanti untuk settingan Fibonacci menyusul ketika kalian udah dapetin mengerjakan ujian besok ya. Kalau nanti kemudian hari Rabu atau Kamis saya kirim soalnya ya. Karena materinya soal Rabu libur guys. Kalau untuk perubahan tren di angka apa aja ya Kak? Kalau untuk perubahan tren itu lebih ke bab kemarin yang kita bahas itu ya bab 2. Jadi itu dalam perubahan tren itu ada bearish divergence ya. Alif Asmi, bearish divergence itu terbentuk di area resisten atau enggak di harga teratas. Di candlestick teratas. Gambar M, double top atau yang dimaksud dengan bearish divergence.
Alif Asmi kayak gitu ya. Jika posisi uptrend nggak mampu bikin haha, oke. Misalnya equal high atau 0,08 ya. Untuk koreksinya pantau support sebelumnya. Oh iya, untuk koreksinya di area support bisa jadi di breakdown juga di supportnya. Ya Bos Mac. Jadi kalau misalnya dia nggak nyampe ke higher high, kan TP pertama kan di 0,5 dan 0,618. TP kedua di resisten. Gitu kan. TP ketiga 12 dan 1,4 di TP keempatnya. Nah, kalau misalnya di lower high itu dibanting ke bawah, ke support, itu kemungkinan supportnya bisa jebol ya. Kemungkinan bisa jebol. Karena lower high itu udah valid. Udah valid terbentuk koreksi. Jadi kemungkinan akan ke lower low-nya lagi. Jadi Bos Mac tinggal menunggu lower low-nya dulu di 1,2 dan 1,618. Ya untuk pembeliannya. Oke, paham ya? Dan 1,2 dan 1,618 itu merupakan area support atau resisten garis sebelumnya. Ingat ya, 1,2 merupakan area support juga kok. Tapi support yang high, yang strong di pergerakan sebelumnya. 1,2 dan 1,8. Oke? Jadi yang support yang dimaksud Bos Mac itu support medium. Tapi untuk yang strongnya itu ada di area lower low, higher high, support resisten pada pergerakan sebelumnya. Makanya bisa cek di daily dulu untuk garisin support resisten atau enggak weekly-nya. Oke? Bos Mac ya, udah paham ya? Penarikan Fibo yang benar sesuai tren. Iya, penarikan Fibo yang benar sesuai tren. Iya benar sesuai tren, dari uptrend sama downtrend. Kalau downtrend, kalau sideways tidak termasuk ya. Kayak gitu Adila ya. Reja Safina, oke. Cara tarik tadi bagaimana Mas Uga, bisa diulang nggak? Aduh, kalau diulang nanti di materi aja belajarnya ya. Karena kalau telat datang kan udah di reminder jam 3:10 itu kita udah mulai ya. Kalau diulang lagi tuh panjang ya teman-teman ya. Karena nggak gampang belajar Fibonacci, nanti ada di materi. Jadi kalian tinggal praktekin, banyakin backtest. Jangan cuma ngebaca-baca doang, terus nggak dipraktekin. Ya itulah, malah susah nanti buat belajarnya. Jadi kalian bisa banyakin backtest penggunaan Fibonacci retracement dari uptrend dan downtrend. Nanti kalau bingung bisa tanya ke grup. Kayak gitu ya. Pertanyaan dari Ferry, sekarang banyak muncul koin baru. Bagaimana cara menentukan Fibo pola uptrend dan Fibo pola downtrend sementara belum terbentuk grafik? Ya kalau kayak gitu lebih baik nggak cocok. Kalau teman-teman gini, semua koin baru ataupun chartnya masih baru itu tidak bisa dianalisakan. Ya, jadi yang jelas-jelas saja kita analisakan berdasarkan memang market sudah terbentuk. Kalau misal belum terbentuk, kita nggak usah analisa. Karena nggak bisa diprediksi. Daily ataupun weekly nggak terbentuk teman-teman ya. Jadi lebih baik wait and see untuk koin yang baru muncul. Pak, yang ketahuan shading jawaban kemarin nggak? Itu baru satu itu teman-teman ya. Tapi itu nanti kita ada kebijakan baru di trading class batch 2. Kalau ada yang kerjasama kita bakal dikurangin poinnya ya. Jadi saya mau reminder ini yang kemarin kerjasama, tolong jangan kerjasama ya. Kalian mandiri, yang kalian kan mau belajar ya, udah fokus sama belajar, jangan ngeliatin nyontek sana sini, berusaha buat dapetin poin atau apa. Jadi udahlah, jangan kerjasama kayak gitu ya. Jadi fokus ke diri sendiri. Jadi kalian mungkin teman-teman yang poinnya memang masih standar ya nggak apa-apa. Yang penting kan kalian belajar buat diri sendiri, bukan belajar buat kerjasama ya. Kayak gitu. Ya, Nurwacid, thank you. Cara waitlist coin trading fee bagaimana Pak? Ada di tambahan plus ya, Andre Tania. Kan ada tuh di trading fee pojok kanan atas, tanda plus. Kalian tinggal dibintangin, di waitlist, dibintangin. Oke, kalau nggak ngerti kita tanya ke grup. Penutupan candle weekly Senin jam 7 pagi. Iya dong, saya tuh kalau di hari Senin tuh bener-bener menunggu hari Senin malah. Kenapa? Bottomnya weekly. Atau bottomnya candle yang akan terbentuk candle selanjutnya lagi. M plus M, more boju to more boju, kayak gitu loh teman-teman ya. Yang tahu-tahu aja ya, one inch kayak udah take profit di 28% tadi pagi jam 11, sekarang naik ya nggak apa-apa. Udah cukup 28%, kalau dalam 1 bulan udah lumayan juga kan. Ini dalam 1 minggu gitu kan. Kemarin STORJ kayak gitu. Penutupan candle ya, aku lupa absen. Absen nanti akan dikirim ulang ya. Sip, saya analisis itu Fibonacci udah bener belum Kak Yoga cara tarik Fibonacci. Alipsia bisa kirim ke grup ya untuk Fibonacci-nya ya, untuk gambar outlook-nya untuk Shiba di lower low 1,272. Untuk poin di Google Form tutup aja Min, karena dari poin kita masih bisa tahu bener salahnya. Untuk poin di Google Form tutup aja Min. Dari poin kita masih bisa tahu bener salahnya. Oke, Kevin. Absen ada ya Karati di bawah. Yang ya masa nggak ada pengulangan poin, nggak ada buat yang jangan juga, yang juara yang pernah kerja sama masih. Nanti ada kebijakan baru itu
ada kebijakan baru ya Kak Sel ya. Nanti untuk trading kelas bet 2 kita juga bakal reminder yang ada kerjasama dan kita akan kurangin poinnya. Nanti ada reminder juga. Insight BTC. Oke, BTC terakhir ya, abis ini BTC ya. One is chartnya kemana? Oke. Dua outlook terakhir ya teman-teman ya. Selanjutnya kita bisa diskusi di grup. Peserta untuk yang ini sebentar ya. Mungkin yang nilainya di masih 0 ataupun yang nilainya masih apa ya? Masih nggak sempat ikut trading kelas yang sebelum-sebelumnya boleh, tapi dengan catatan ajak teman-temannya dulu yang mau belajar trading, kalian ajak teman-temannya buat daftar trading kelas Indodax. Baru kalian bisa ikutan lagi. Tapi yang ikutan ini wajib ya. Memang nilainya kayak masih rendah, terus waktunya nggak bisa. Itu boleh ikutan. Tapi kalau misalnya udah pemenang-pemenang kayak juara 1, juara 2, juara 3 ataupun dapetin merchandise, ya mungkin kalian bisa ajak temennya aja buat belajar. Kan kalian udah bisa tuh. Jadi kalian ajakin teman-teman trader buat download Indodax, buat belajar technical analysis di trading class batch 2 yang akan dimulai di bulan Agustus sampai September ya teman-teman ya. Tadi market apa Bitcoin ya? BTC dulu, habis itu One Inch ya. Oke, Bitcoin secara weekly time frame ini mengalami retest di area support, yaitu harga $25.000. Lalu dia masih ketahan area resisten yang merupakan take profit kedua area resisten. Ya, nih. Dia masih ketahan di area resisten ya teman-teman ya. Dan untuk take profit jangka panjang dia berada di area 1,272 atau 1,618. Untuk weekly time frame ya. Nih. Bitcoin secara garis besar dia akan ke Fibonacci higher high 1,2 dan 1,618 sebagai penjualan. Ini tuh udah better banget, kalian harus take profit ya. Tapi nanti akan ada terkoreksi lagi kemungkinan di bulan secara prediksi September sama Oktober, November baru bull run lagi. Menurut ekonomi data ini ya teman-teman ya, kalau saya prediksi cuman tetap Dior ya. Kenapa bisa di 1,618 sebagai penjualan higher high atau 1,2? Kita ukur dari swing high teratas ke swing low terbawah. Karena dia ada lower high-nya di 0,5 dan 0,618. Better menurut gue ya, ini teman-teman ya, ada penggabungan dari lower high dan higher high. Ini higher high-nya 1,272. Lalu ini lower high-nya 0,5. Nah, ini menurut gue take profit di sini aja teman-teman ya, di 32 ribuan. Kalau 1,618 sedikit sulit ya, $35.000 atau di harga tertinggi paling tertinggi banget di 0,8. Ini kayaknya terlalu tinggi banget, menurutnya tidak mungkin. Tapi secara garis besar gue percaya Bitcoin ini akan ke 32 ribuan ya. USDT ya teman-teman ya, kayak gitu. Atau 400 jutaan. Ini untuk Bitcoin ya. Untuk One Inch USDT kita cek ya, One Inch ini sama aja dari weekly time frame udah di lower low yang tadi dimaksud ya. Dan ini udah menyentuh garis resisten. Kalau mau entry sekarang nggak better ya. Soalnya kan udah naik tinggi dan ini udah di resisten. Harapannya di weekly closing minggu depan dia harus di sini guys, tembus. Kalau udah tembus baru kita bisa itu ya teman-teman ya untuk One Inch. Jadi kalian bisa apa ya, udah di resisten ya jual aja, nggak usah berharap lagi ya. Kayak gitu aja teman-teman ya. Oke, itu aja mungkin teman-teman untuk sesi bab 7. Bab 8 di minggu depan ya, terakhir ya teman-teman, kita belajar udah hampir 2 bulan, keren banget. Semoga teman-teman dapat ilmu yang bermanfaat ya. Dan tentunya kalian bisa trading di Indodax lebih better lagi. Coba sebelum kita akhiri, saya mau open kamera dulu dong semuanya. Open kamera dulu dong, ayo dong. Ini kita mau sisi akhir, masa saya nggak ngeliat teman-teman Indodax yang mau belajar. Yang mau absen sih silakan absensi ya. Coba open kamera. Wah, Kak Tabina, Dwi di mana itu? Halo Pak Dwi Jaja. Keren. Oke, coba yang lain screenshotnya, mukanya muncul dong, aktifin kameranya ya. Oke, kita mulai screenshot. X 5, 4, 3, 2, 1. Lagi 5, 4, 3, 2, 1. Oke, nanti saya kirim ke grup ya fotonya bareng-bareng. Thank you teman-teman sudah ikut bergabung. Semoga bermanfaat ilmunya. Semoga kalian bisa dapat technical analysis lebih mendalam belajarnya. Nanti kalau bingung santai, ada di grup, kita bisa diskusi bareng-bareng, kita dapetin ilmunya bareng-bareng juga. Oke? See you buat teman-teman semua. Saya pamit undur diri di tim Indodax.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.